Lalu Lintas Polri atau Korlantas. Menyaksikan news update pemirsa, Korlantas Polri tengah mengembangkan buku pemilik kendaraan bermotor elektronik. Nantinya BPKB elektronik tersebut akan dilengkapi teknologi chip. Hai guys, balik lagi bareng gue Yudi dan pastinya di Bram News. Ya, kali ini kita bakalan ngebahas tentang BPKB elektronik. Yes, BPKB elektronik. Pertanyaannya, apakah BPKB elektronik ini hanya khusus dibuat untuk mobil atau motor listrik? Terus, apakah beda dengan yang lain? Yang tentunya yang sudah beredar sekarang, kemudian juga gimana sih bentukannya? Terus, apakah biayanya mahal atau tidak? Kira-kira berapa sih bikinnya ya? Nah, penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Ini dia Bram News. Oke users, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan memberlakukan BPKB elektronik. Tentunya di tahun ini ya, di tahun 2025. Nah, BPKB elektronik ini diperuntukkan untuk khusus mobil. Kalau untuk sekarangnya ya. Nah, namun pemberlakuan itu belum sepenuhnya dilakukan untuk mengganti BPKB konvensional. Menurut Kasubdit BPKB Direktorat Registrasi dan Identifikasi atau Ditreg-Iden Korlantas Polri Kombes Pol Sumarji mengatakan bahwa masyarakat yang masih menggunakan dokumen lama atau dokumen BPKB konvensional itu tidak perlu buru-buru untuk mengganti atau migrasi untuk mendapatkan BPKB elektronik. Nah, katanya sih ya, tapi ini juga sudah dikonfirm bahwa BPKB elektronik ini memiliki chip untuk menyimpan data kendaraan. Dengan sistem seperti ini membuat BPKB menjadi mirip dengan e-paspor bentuknya. Jadi kecil gini ya, kecil kayak paspor lah, kayak paspor elektronik gitu. Kemudian dokumen elektronik yang berisi administrasi kendaraan bermotor ini juga bisa didapatkan dari layanan unit Polda di seluruh wilayah Indonesia. Dan menurut Sumarji, untuk layanan unit Polres itu akan menyusul seiring berjalannya waktu. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa bentuk BPKB elektronik yang seperti e-paspor ini dilengkapi dengan chip RFID atau Radio Frequency Identification untuk penyimpanan data kendaraan sehingga diklaim lebih aman. Nah, selain ada chipnya nih ya, BPKB elektronik ini juga punya ukuran yang lebih kecil dibandingkan BPKB sebelumnya. Seperti yang udah dijelasin tadi bahwa bentuknya itu lebih kecil kayak e-paspor atau paspor elektronik. Kayak kotak gini aja, nggak seperti sebelumnya itu panjang gitu kan. Nah, sebagai gambaran BPKB elektronik punya ukuran 13 cm x 9 cm. Sementara BPKB konvensional itu 17 cm x 12 cm. Lumayan ya, kecil. Tapi nih, walaupun kecil ini banyak fungsinya. Nih, gue sebutin nih beberapa detail manfaat dari penggunaan BPKB elektronik. Yang pertama ini mempermudah pelayanan dengan memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan juga berkeadilan. Kemudian menjamin legalitas keabsahan dengan security tingkat tinggi. Lalu mempercepat pengecekan data secara elektronik. Kemudian memberikan kemudahan tracking history status pada data run more. Kemudian penggantian dokumen atau BPKB yang hilang ataupun rusak itu bisa lebih cepat tanpa mengurangi jaminan keabsahan dan legalitas kepemilikan kendaraan. Lalu pemilik BPKB elektronik ini dapat memiliki data run more digital ya dalam satu genggaman pada smartphone baik Android ataupun iOS yang memiliki teknologi NFC. Lalu kira-kira berapa sih kisaran atau biaya untuk membuat BPKB elektronik ini? Nah, biayanya nih ya untuk penerbitannya disebut masih sama dengan pengajuan BPKB konvensional, yaitu sesuai peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBP atau penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku untuk Polri. Nah, tertera nih biaya untuk penerbitan BPKB kendaraan baru hingga berstatus ganti kepemilikan atau ganti nama itu akan dikenakan tarif sebesar Rp225.000 untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 3. Kemudian biaya sebesar Rp375.000 untuk roda 4 atau lebih. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah BPKB elektronik ini memang efisien dan aman? Kemudian juga apakah memang harus diganti? Terus kalau misalkan BPKB elektronik bisa nggak ya dipakai buat jaminan ke leasing? Nah, berikan pendapat kalian di kolom komentar ataupun kalian mau gua bahas apa lagi di video berikutnya. Langsung aja kirim komentarnya, tulis komentarnya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini. Gue Yudi Nur pamit, bye!